Bapak dan Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah, pada video tutorial ini akan dijelaskan langkah-langkah untuk masuk ke diklat daring penguatan kepala sekolah. Pertama adalah buka browser, kemudian tuliskan alamat sim.tendik.kemdikbud.go.id/penguatan-ks. Pada bagian ini pilihlah akses kepala sekolah dan LPD. Masukkan akun dan password yang Bapak dan Ibu miliki, yaitu akun SIM PKB atau nomor UKG, setelah itu klik tombol masuk. Pada bagian konfirmasi, silakan klik tombol lanjut. Pada bagian dashboard ini, kliklah tombol akses LMS, sehingga Bapak dan Ibu akan masuk ke LMS Diklat Daring Penguatan Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah, inilah halaman utama diklat daring kita. Di bagian kiri terdapat beberapa menu, silakan Bapak dan Ibu telusuri. Jika layar digeser ke bagian bawah, maka akan terlihat 7 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah 1. Pengantar diklat penguatan kepala sekolah, 2. Pendahuluan, 3. Kegiatan on the job training 1, 4. Kegiatan in service training, 5. Kegiatan on the job training 2, 6. Bahan bacaan, dan 7. Pengumpulan tugas dan tagihan. Dalam mengikuti diklat penguatan kepala sekolah melalui moda daring ini, Bapak dan Ibu peserta diklat harus memulai dari aktivitas yang paling awal, yaitu petunjuk menggunakan LMS bagi peserta. Silakan klik aktivitas tersebut. Di dalamnya terdapat file panduan peserta diklat. Silakan Bapak dan Ibu unduh file tersebut sebagai panduan dalam mengikuti diklat ini. Selanjutnya buka aktivitas video panduan penggunaan LMS Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Di dalamnya terdapat beberapa video, silakan Bapak dan Ibu unduh file-file video tersebut sebagai panduan dalam mengikuti diklat daring penguatan kepala sekolah. Sebagai pengantar dari diklat daring penguatan kepala sekolah ini, silakan Bapak dan Ibu buka kegiatan pengantar diklat penguatan kepala sekolah. Pada bagian pendahuluan terdapat 3 aktivitas, yaitu informasi umum diklat penguatan kepala sekolah, petunjuk pembelajaran, dan alur kegiatan diklat penguatan kepala sekolah. Silakan buka informasi umum diklat penguatan kepala sekolah. Di dalamnya terdapat latar belakang, tujuan diklat, struktur program, penilaian dan penerbitan STTPP. Setelah membaca informasi umum, selanjutnya bukalah aktivitas petunjuk pembelajaran, bacalah mulai dari pengantar, penjelasan umum, sampai dengan petunjuk penggunaan bahan pembelajaran, dengan cara mengklik tombol selanjutnya yang ada di bagian bawah, dan pada halaman terakhir, Bapak dan Ibu harus mengklik tombol akhir penjelasan umum yang ada di bagian bawah. Pelaksanaan diklat daring penguatan kepala sekolah ini ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah on the job training 1, tahap kedua adalah in service training, dan tahap ketiga adalah on the job training 2. Kita mulai diklat daring penguatan KS ini dari kegiatan on the job training 1. Silakan masuk ke on the job training 1. Di dalamnya terdapat beberapa kegiatan, yaitu identifikasi masalah pembelajaran, praktik baik implementasi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan, pendalaman materi, dan diakhiri dengan penutup kegiatan OJT 1. Pada kegiatan on the job training 1 ini dilaksanakan dengan alokasi waktu 10 jam pelajaran yang setara dengan 5 hari. Hari pertama diawali dengan membaca dan mencermati pengantar kegiatan. Selanjutnya adalah kegiatan tatap muka secara virtual mengenai petunjuk dalam mengikuti kegiatan. Kegiatan ini menggunakan Zoom Meeting. Untuk mengikuti tatap muka virtual ini, silakan klik petunjuk kegiatan OJT 1, kemudian klik Join Meeting. Setelah selesai mengikuti tatap muka virtual, selanjutnya adalah mengerjakan tugas pertama, yaitu mengisi instrumen AKPK. Silakan klik tugas 1 mengisi instrumen AKPK. Kemudian klik Answer the Questions yang berada di bagian bawah. Jawablah semua pertanyaan yang ada. Jika semua pertanyaan sudah dijawab, selanjutnya adalah mengklik tombol Submit Questionnaire.
Kegiatan hari pertama dan kedua, Bapak dan Ibu peserta diklat penguatan KS adalah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Selanjutnya silakan klik langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Silakan pelajari langkah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, silakan klik tombol selanjutnya yang ada di bagian bawah. Jika ada pertanyaan, silakan dijawab pada tempat yang telah tersedia, kemudian klik submit. Bacalah dengan teliti, pada kegiatan ini terdapat tugas yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Silakan unduh filenya untuk mengerjakan tugas pada kegiatan mengidentifikasi masalah pembelajaran. Pada hari kedua, silakan untuk mengunduh file latihan studi kasus dalam format MS Word. Kemudian pada hari kedua pukul 14 sampai dengan 16, Bapak dan Ibu peserta daring penguatan KS masuk ke ruang chatting. Silakan klik pembimbingan oleh pengajar diklat hari kedua. Untuk memulai chatting, silakan klik di sini untuk masuk chat sekarang, tulis atau ketikan pesan yang akan dikirim, kemudian klik tombol kirim. Pada hari ketiga dan keempat dalam kegiatan OJT 1 ini adalah menyusun praktik baik yang pernah dilakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah. Silakan klik aktivitas menyusun praktik baik, baca dan pahami isi dari aktivitas menyusun praktik baik ini. Pada aktivitas menyusun praktik baik terdapat tugas yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Untuk membantu Bapak dan Ibu dalam mengerjakan tugas terdapat file yang harus diunduh. Silakan klik file tugas tersebut untuk diunduh. Untuk membantu Bapak dan Ibu dalam memperluas pengetahuan yang diperlukan dalam penyusunan laporan, dapat mempelajari bahan bacaan yang disediakan dalam kumpulan praktik baik. Silakan klik folder kumpulan praktik baik, unduhlah file-file yang ada pada folder tersebut. Pada hari ketiga pukul 14 sampai dengan 16, Bapak dan Ibu masuk di pembimbingan oleh pengajar diklat melalui aktivitas chatting. Silakan klik dan masuk ke aktivitas chatting pembimbingan oleh pengajar diklat hari ketiga. Pada hari keempat pukul 14 sampai dengan 16, Bapak dan Ibu masuk di pembimbingan oleh pengajar diklat melalui aktivitas chatting. Silakan klik dan masuk ke aktivitas chatting pembimbingan oleh pengajar diklat hari keempat. Hari keempat sampai dengan hari kelima adalah pendalaman materi manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Silakan klik aktivitas melakukan pendalaman materi, bacalah dan pahami aktivitas ini. Dalam aktivitas ini ada tugas refleksi yang harus Bapak dan Ibu kerjakan. Unduhlah file tugas tersebut pada aktivitas ini. Pada hari kelima, pukul 10 sampai dengan pukul 12, masuk ke aktivitas refleksi kegiatan OJT 1 secara tatap muka virtual melalui Zoom Meeting. Silakan klik aktivitas refleksi kegiatan OJT 1, kemudian klik Join Meeting. Terakhir adalah penutup kegiatan OJT 1 yang jatuh pada hari kelima. Pada bagian penutup ini, Bapak dan Ibu mengisi umpan balik materi, evaluasi pengajar diklat, evaluasi keterlaksanaan diklat, dan persiapan mengikuti kegiatan in-service training. Setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan kegiatan on the job training 1, selanjutnya Bapak dan Ibu masuk di kegiatan in-service training. Silakan klik kegiatan in-service training. Alokasi waktu pada kegiatan in-service training adalah 40 jam pelajaran yang dilaksanakan selama 8 hari. Hari pertama pada in-service training adalah membuka jadwal pembelajaran dan pengumpulan tugas IST. Silakan klik aktivitas jadwal pembelajaran dan pengumpulan tugas IST. Terdapat 3 file yang bisa Bapak dan Ibu unduh, yaitu jadwal IST, jadwal pengumpulan tugas selama IST, dan tata tertib video conference. Silakan unduh ketiga file tersebut. Pada hari pertama jam ke-1 sampai dengan jam ke-5 adalah aktivitas tatap muka secara virtual melalui Zoom Meeting. Silakan klik aktivitas paparan hari pertama melalui Zoom.
Dalam aktivitas paparan tatap muka secara virtual, ada 3 agenda kegiatan, yaitu jam 8 sampai dengan jam 10 adalah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jam 10 sampai dengan jam 11 adalah orientasi program, dan jam 11 sampai dengan jam 12 Bapak dan Ibu mengerjakan tes awal yang dilakukan melalui Simtendik. Selama mengerjakan tes awal, Zoom Meeting masih aktif. Untuk masuk ke ruang Zoom Meeting, silakan klik Join Meeting. Pada hari kedua IST jam ke-1 sampai dengan jam ke-4, Bapak dan Ibu melakukan refleksi pendalaman materi dengan cara tatap muka secara virtual, yaitu melalui Zoom Meeting. Silakan klik aktivitas refleksi pendalaman materi melalui Zoom Meeting. Kegiatan Bapak dan Ibu pada aktivitas refleksi pendalaman materi ini adalah menyampaikan hasil refleksi pendalaman materi manajerial selama 1 jam pelajaran, menyampaikan hasil refleksi pendalaman materi supervisi selama 1 jam pelajaran, menyampaikan hasil refleksi pendalaman materi pengembangan kewirausahaan selama 1 jam pelajaran, dan menyampaikan hubungan antara konten yang dipelajari dengan masalah pembelajaran di sekolah selama 1 jam pelajaran. Untuk masuk ke ruang Zoom Meeting, silakan klik Join Meeting. Pada hari kedua jam ke-5 di IST juga, Bapak dan Ibu harus mengisi forum diskusi, silakan klik diskusi pemecahan masalah pembelajaran. Pada forum diskusi ini, Bapak dan Ibu diharuskan memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam forum ini, dan juga memberikan tanggapan terhadap jawaban peserta lainnya. Langkah untuk menjawab di forum diskusi adalah, carilah tombol tambah topik diskusi baru, yang ada di bagian bawah, kemudian klik tombol tambah topik diskusi baru tersebut. Pada bagian subjek, isilah dengan judul, pada bagian pesan, diisi dengan jawaban atau tanggapan yang akan dikirimkan, jika telah selesai, klik tombol post to forum yang ada di bagian bawah. Untuk memberi tanggapan terhadap jawaban peserta lain, langkahnya adalah pilih dan klik salah satu judul diskusi, kemudian klik tanggapi yang ada di bagian bawah sebelah kanan, isilah bagian pesan dengan tanggapan yang akan dikirimkan, kemudian klik post to forum untuk mengirimkannya. Pada hari ketiga, jam ke-1 sampai dengan jam ke-2, dan jam ke-4, Bapak dan Ibu mengikuti aktivitas tatap muka secara virtual, mengenai peta kesamaan tema masalah melalui Zoom Meeting. Silakan klik aktivitas Zoom Meeting mengenai peta kesamaan tema masalah. Pada aktivitas tatap muka secara virtual ini adalah, Bapak dan Ibu menyimak peta kesamaan tema masalah, dan menyampaikan masalah pembelajaran sesuai tema dan solusinya, dari perwakilan peserta. Untuk masuk ke ruang Zoom Meeting, silakan klik Join Meeting. Pada jam ketiga, Bapak dan Ibu mengunduh file tugas 6 pemecahan masalah pembelajaran, bacalah, pahami, dan kerjakan tugas tersebut. Pada jam ke-5, Bapak dan Ibu harus mengisi refleksi pembelajaran melalui aktivitas blog. Silakan klik aktivitas blog mengenai refleksi pembelajaran, isilah aktivitas refleksi pembelajaran ini dengan mengklik tombol New Blog Post, isilah judul refleksinya, kemudian pada bagian message, isikan refleksi pembelajaran yang akan dikirimkan, jika telah selesai, klik tombol Add Post. Hari keempat jam ke-1 sampai dengan jam ke-5, Bapak dan Ibu mengikuti tatap muka secara virtual melalui Zoom Meeting, mengenai paparan materi berbagi praktik baik. Silakan klik aktivitas Zoom Meeting untuk tatap muka secara virtual mengenai paparan materi berbagi praktik baik. Pada aktivitas tatap muka virtual ini, Bapak dan Ibu menyampaikan kesiapan untuk berbagi praktik baik yang telah disusun pada OJT 1, menyimak peta kesamaan tema praktik baik yang disampaikan oleh pengajar, memaparkan secara bergantian praktik baik yang telah disusun, dan menanggapi pemaparan peserta lain. Untuk masuk ke ruang Zoom Meeting, silakan klik Join Meeting. Pada hari kelima jam ke-1, Bapak dan Ibu mengikuti aktivitas tatap muka virtual mengenai review materi berbagi praktik baik melalui Zoom Meeting. Silakan klik aktivitas tatap muka virtual mengenai review materi berbagi praktik baik melalui Zoom Meeting. Pada aktivitas tatap muka virtual ini, Bapak dan Ibu menyimak review pembelajaran sebelumnya yaitu berbagi praktik baik dan menyimak penjelasan tugas 7. Untuk masuk ke ruang Zoom Meeting, silakan klik Join Meeting.
Pada jam kedua sampai dengan jam kelima, Bapak dan Ibu mengerjakan tugas 7, yaitu berbagi praktik baik. Silakan klik tugas 7 berbagi praktik baik. Untuk mengisi tugas ini, klik new blog post, isilah judul dan message yang akan dikirimkan. Jika sudah selesai, klik add post. Pada hari ke-6 jam ke-1 sampai dengan jam ke-3, Bapak dan Ibu mengikuti tatap muka virtual mengenai review berbagi praktik baik melalui Zoom Meeting. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas tersebut. Pada jam ke-4 sampai dengan jam ke-5, Bapak dan Ibu mengerjakan tugas 8 menyusun matriks RPS dan diskusi melalui chatting. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas chatting tersebut sebagai bagian dari tugas. Pada hari ke-7 jam ke-1 sampai dengan jam ke-2, Bapak dan Ibu mengikuti aktivitas tatap muka virtual untuk diskusi penyusunan RPS melalui Zoom Meeting. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas Zoom Meeting tersebut. Pada jam ke-3 sampai dengan jam ke-4, Bapak dan Ibu mengerjakan tugas 9 merancang instrumen Monev melalui forum. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas forum tersebut sebagai bagian dari tugas. Pada jam ke-5, Bapak dan Ibu mengikuti aktivitas tatap muka virtual untuk paparan hasil penyusunan RPS dan refleksi materi melalui Zoom Meeting. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas Zoom Meeting tersebut. Pada hari ke-8 jam ke-1 sampai dengan jam ke-2, Bapak dan Ibu mengerjakan tugas 10 membuat jadwal RTL melalui forum. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas forum tersebut sebagai bagian dari tugas. Pada jam ke-3, Bapak dan Ibu mengisi refleksi penyusunan RPS melalui blog. Silakan Bapak dan Ibu isi aktivitas blog tersebut untuk mengisi refleksi penyusunan RPS. Pada jam ke-4, Bapak dan Ibu mengikuti aktivitas tatap muka virtual untuk motivasi diri melalui Zoom Meeting. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas Zoom Meeting tersebut. Pada jam ke-5, Bapak dan Ibu harus mengerjakan tes akhir di Simtendik. Silakan Bapak dan Ibu kerjakan tes akhir tersebut. Pada bagian penutup di IST terdapat 3 aktivitas yang harus Bapak dan Ibu kerjakan, yaitu mengisi umpan balik materi, mengisi evaluasi pengajar diklat, dan mengisi evaluasi penyelenggaraan diklat tahap IST. Tahap ketiga dari diklat penguatan kepala sekolah adalah On the Job Training 2. Dalam On the Job Training 2 terdiri dari pelaksanaan rencana pengembangan sekolah, refleksi pelaksanaan rencana pengembangan sekolah, dan penutup kegiatan OJT 2. Alokasi waktu On the Job Training 2 adalah 21 jam pelajaran yang dilaksanakan dalam 11 hari. Aktivitas-aktivitas dalam On the Job Training 2 ini tidak berbeda jauh dengan aktivitas-aktivitas yang ada di On the Job Training 1 maupun In Service Training. Silakan Bapak dan Ibu ikuti aktivitas-aktivitas dalam On the Job Training 2 ini, seperti aktivitas Zoom Meeting dan chatting. Dalam diklat daring penguatan kepala sekolah ini telah disediakan bahan bacaan untuk Bapak dan Ibu pelajari. Dalam bahan bacaan ini terdapat 3 file, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tendik. Silakan unduh ketiga bahan bacaan tersebut. Bagian terakhir dalam kelas daring penguatan kepala sekolah ini adalah pengumpulan tugas dan tagihan. Tugas-tugas dalam bentuk file dikirimkan melalui pengiriman di sini, baik itu OJT 1 IST maupun OJT 2. Langkah-langkah untuk mengirimkan tugas dalam bentuk file adalah klik nama tugas yang akan dikirimkan. Geser layar ke bawah sampai ditemukan tombol tambahkan pengajuan, tugas atau laporan. Klik tombol tambahkan pengajuan, tugas atau laporan tersebut. Drag file tugas yang akan dikirimkan ke bagian pengiriman berkas atau cara lainnya, klik icon add. Pilih dan klik menu upload a file, kemudian klik browse. Carilah file tugas yang akan dikirimkan. Setelah ditemukan, klik open. Kemudian klik tombol upload this file. Terakhir adalah klik tombol simpan perubahan. Pengiriman file tugas sudah berhasil.